Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan saya Anaya Putri Nabila dari kelas 23B Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Selamat menyaksikan video saya. Teori psikologi sastra. Psikologi sastra adalah jenis kajian yang digunakan untuk membaca karya sastra. Pengarang karya sastra dan pembacanya dengan menggunakan konsep dan kerangka teori yang berbeda yang ada dalam psikologi. Penelitian dengan pendekatan ini selalu menghubungkan aspek-aspek dalam karya sastra dengan psikologi. Sastra merupakan ekspresi jiwa, wakil jiwa melalui bahasa, dan dapat dipahami sastra tidak dapat dipisahkan dengan aspek psikologis. Lalu, psikologi dalam istilah Yunani dari kata psi yang memiliki arti jiwa dan logos yang memiliki arti pengetahuan. Oleh sebab itu, psikologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang jiwa. Psikologi sastra menurut para ahli. 1. Menurut Sigmund Freud. Psikologi sastra menurut Sigmund Freud adalah alam bawah sadar. Sastra adalah proses pembentukan mimpi yang secara tidak langsung memberi kepuasan bagi pengarang maupun pembaca. Teori Sigmund Freud ini disebut juga teori psikoanalisis. Teori ini berhubungan dengan fungsi perkembangan mental manusia. Unsur kejiwaan dalam teori psikologi sastra menurut Sigmund Freud dibagi menjadi 3, yaitu ID. ID merupakan kepribadian manusia yang paling dasar. Selanjutnya ada ego. Ego merupakan kepribadian sebagai pengarah individu. Dan yang terakhir superego. Superego merupakan kepribadian yang memiliki nilai atau aturan bersifat evaluatif. 2. Menurut Abraham Maslow, teori psikologi ini disebut juga psikologi humanistik. Tingkah laku manusia ditentukan oleh kecenderungan individu dalam mencapai tujuan agar merasa puas dan bahagia. Teori Abraham Maslow ini dikenal juga sebagai hierarki kebutuhan yang mencakup 1. Kebutuhan fisikologi, yaitu kebutuhan dasar seperti udara, makanan, dan minuman. 2. Kebutuhan rasa aman, kebutuhan yang berhubungan dengan jaminan perlindungan, keteraturan, situasi yang bisa diperkirakan, bebas dari rasa takut dan cemas, stabilitas dan keamanan. 3. Kebutuhan dicintai dan disayangi, hubungan hangat dan akrab, dicintai dan ingin dicintai, serta setia kawanan untuk meningkatkan rasa percaya diri seseorang. 4. Kebutuhan harga diri, kehidupan masyarakat berhubungan dengan kedudukan, kekuasaan, kekayaan, dan prestasi. 5. Kebutuhan akulturasi diri, kebutuhan yang muncul setelah kebutuhan lain terpenuhi. 3. Menurut David Kret, teori David Kret menekankan pada kondisi emosi pada tiap tokoh dalam karya sastra. Emosi adalah reaksi perasaan terhadap seseorang atau kejadian. Berikut klasifikasi emosi menurut David Kret. Pertama, emosi dasar mencakup perasaan senang, marah, takut, dan sedih. 2. Emosi yang berhubungan dengan stimulasi sensor. Stimulasi sensor atau rangsangan sensorik meliputi perasaan sakit, jijik, dan nikmat. Ketiga, emosi yang berhubungan dengan penilaian diri sendiri. Penilaian diri sendiri meliputi perasaan berhasil dan gagal, malu, bangga, bersalah, penyesalan, dan berkaitan dengan standar penting sebuah perilaku. 4. Emosi yang berhubungan dengan orang lain mencakup rasa cinta dan rasa benci. Sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.